biar kerjain, jangan lupa begitu. Ini tahun-tahun berkah, berkah banyak banget. Jangan sampai kita nggak kebagian keberkahan tahun ini. Kerjain itu sholat hajat, minta makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Agar kalau sudah punya sholat hajat itu yang saya bagi kemarin bagi yang temannya kerjain ini sampai makan selasa, jangan lupa ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, masih ada 5 hari, biar supaya pada subuh, biar pada bangkit lagi tuh tekornya, tendanya, usahanya, biar enggak begitu mumet dalam hidup. Kerja ini sholat hajat dan saya bengkakkan pengajian enggak lama dari sholat dan mikirnya itu baru kali. Jangan tidak minta sama temennya, mana itu sholat hari Nabi Mus, minta sama temennya. Ada itu banyak teman-teman yang ngaji ini yang punya, biar kerjain, jangan lupa begitu. Ini tahun-tahun berkah, kebanyakan berkah banyak banget. Jangan sampai kita nggak kebagian keberkahan tahun ini. Kerjain itu sholat hajat, minta makan gitu. Cari yang teman yang ngaji ini pasti ada yang punya. Jangan nggak udah saya bagi lembaran. Sebab saya nggak pengen kawan-kawan majelis nggak dapat. Minta makan mana itu sholat hajat Nabi Yunus. Nabi Yunus ditolong di bulan ini. Pertolongan Allah banyak di bulan haram awal ini. Dari mulai Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan segala Nabi Yakub termasuk Nabi Yunus. Mana sholat hajat Nabi Yunus? Minta makan. Begitu. Minta, jangan nggak minta. Kerjain. Kalau mama sendiri berjamaah, temannya boleh berjamaah. Sebab ini berkah buat kita bersama. Jangan enggak manfaat itu. Kita enggak ada lagi. Hamba yang lemah berharap sama Allah yang maha kuat dan maha kuasa. Biar enggak bingung jalan ini. Imam Al-Haddad memesan kepada kita untuk menguatkan keislaman kita. Sebagai penutup ayat yang di surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu beragama Islam. Dan kita maklumi bersama Bapak Ibu, mati bukan di tangan kita. Mati itu urusannya di tangan Allah. Karena itu ketika dipesan dan diperintahkan jangan kamu mati kecuali beragama Islam, maknanya perintah supaya mati dalam Islam. Dan mati dalam Islam tidak di tangan kita, itu urusan Allah. Jadi yang di tangan kita apa? Memperkuat keislaman kita. Dengan cara apa? Untuk apa kita hidup? Bagaimana cara hidup ini? Dan untuk siapa kita hidup? Bila kita memahami ini, konsep ini, hidup kita terarah dan terukur. Harapan biar meninggal Rasul Fatimah, fa insya Allah Allah wujudkan. Amin ya rabbal alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لإرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. Bagaimana ya? Wa alaihi aidan ala al-insan wa fi qawlihi ta'ala summa kana aqibatul ladzina asa'u su'a kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un ma yadullu ala dzalika fata'ammal. Dan pada firman Allah Ta'ala kemudian adalah akhir kehidupan orang-orang yang berbuat jahat akan kejahatan, bahwa mereka mendustakan dengan ayat-ayat Allah dan adalah mereka dengan ayat-ayat Allah itu mengolok-olok. Pada firman Allah Ta'ala ini ma yadullu ala dzalika, yaitu ada sesuatu yang menunjuki atas yang demikian itu. Fata'ammalhu, maka amat-amatilah, renungkanlah olehmu akan dia. Wa khudh nafsaka biimtisali awamirillahi ta'ala wajtinabi maharimihi. Ambillah olehmu akan dirimu dengan menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala yang diharamkannya. Wa in waqa'ta fi syai'in minha fatub ila Allah Ta'ala minhu. Jikalau kau terjatuh pada sesuatu dari yang haram, maka bertaubatlah kamu kepada Allah daripadanya. Wahdar kullal hadari minal israri alaihi, dan hindarilah olehmu dengan sehabis-habis menghindari dari terus-menerus atas sesuatu daripada yang diharamkan. Wala tazal sa'ilan minallahi husnal khatimah, dan janganlah henti-henti kamu yaitu memohon kepada Allah akan husnul khatimah. Wa qad balaghana anna syaitana la'anahu Allah yaqulu qasama dhahri alladhi yas'alu Allah ta'ala husnul khatimah. Sungguh telah sampai hadis pada kami bahwa setan itu berkata, telah mematahkan punggungku orang yang memohon pada Allah akan husnul khatimah. Aqulu mata yujabu hadza bi amali. Aku berkata, kata setan, kapan dia membanggakan diri dengan amalnya? Akhafu an qad fatina, aku khawatir bahwa sungguh dia cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, Imam Al-Haddad memesan kepada kita untuk menguatkan keislaman kita sebagai penutup ayat yang di surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu beragama Islam. Dan kita maklumi bersama Bapak Ibu, mati bukan di tangan kita,
Mati itu urusannya di tangan Allah. Karena itu ketika dipesan dan diperintahkan, jangan kamu mati kecuali beragama Islam. Maknanya perintah supaya mati dalam Islam. Dan mati dalam Islam tidak di tangan kita. Itu urusan Allah. Jadi yang di tangan kita apa? Memperkuat keislaman kita. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ketaatan. Sebab apa? Sebab kemaksiatan itu akan meruntuhkan keislaman kita. Seorang muslim harus berupaya dengan penuh kesungguhan hati bagaimana dia harus memupuk keislaman diri. Islam yang ada di diri kita yang harus dijaga. Islam yang di dunia Allah yang jaga. Begitu, maka kita harus mengislamkan diri kita, menguatkan keislaman kita, menjaga keislaman kita dengan cara mengerjakan ketaatan. Islam yang ada pada diri kita akan runtuh, pelan-pelan akan terkikis bila kita tidak menjalankan perintah Allah. Akan runtuh keislaman yang ada pada jiwa kita. Karena itu, di samping kita menjalankan perintah Allah supaya Islam kita kuat, kita jauhi maksiat. Sebab kemaksiatan akan meruntuhkan bangunan Islam kita, akan menggoncangkan fondasi keislaman kita, akan melepaskan Islam dari dada kita, dan ini na'udzubillah min dzalik. Allah jelaskan di dalam Al-Quran pada surat Ar-Rum pada ayat 10, "Tsumma kana aqibatul ladzina asa'u su'a an kadzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un." Orang-orang yang senantiasa bermaksiat, orang-orang yang selalu mengerjakan dosa, pada akhir kehidupannya akan mendustakan ayat-ayat Allah, akan mengolok-olok agama Allah, akan menganggap rendah nilai agama Allah. Bila kita terjebak pada maksiat, kalau orang sudah terbiasa maksiat, nanti nilai maksiat biasa di mata dia. Tapi kalau orang sering mengerjakan ketaatan, qabliyah dikerjakan, ba'diyah dikerjakan, bila ditinggal saja merasa dosa adanya, padahal bukan perbuatan dosa, karena sudah terbiasa berbuat taat. Tapi orang yang tidak terbiasa berbuat taat, ujungnya akan merendahkan Islam, ujungnya akan cuek, biasa aja. Coba kita bergaul saja dengan orang yang tukang minum, lama-lama biasa. Melihat orang minum tuh enggak miris dan enggak kasihan. Siang banget tuh orang mau diantarin sama Allah ke neraka, biasa aja. Gara-gara kitanya sendiri merendahkan pada maksiat, artinya nganggap cuek dan biasa.
Maka supaya Islam kita ini bagus, kita harus bertanya pada diri kita 3 pertanyaan. Dalam bahasa Arab, limana, kaifa, lima. 3 pertanyaan ini yang harus dimunculkan di hati kita. Ini hidup. Limana, untuk apa kita dihadirkan oleh Tuhan ke jagat raya? Ini kita tanya apa diri sendiri. Untuk apa Tuhan hadirkan kita di jagat raya? Apakah untuk menambah gelapnya bumi penuh dengan kemaksiatan, ditambah dengan kemaksiatan kita, atau untuk apa? Kita perlu bertanya. Supaya bakal muncul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku cipta jin dan manusia untuk mengabdi. Supaya kita faham kehadiran kita di jagat raya ini untuk mengabdi kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah yang melayani Tuhan dengan membantu kepada sesama dan mengerjakan apa yang disuruh. Ini pertanyaan pertama. Untuk apa Allah hadirkan kita di jagat raya ini? Kedua, kaifa. Ketika kita sudah tahu tujuan Tuhan, hikmah kehadiran kita di jagat raya, pertanyaan kedua muncul. Kaifa, bagaimana beribadah itu? Bagaimana kita biar menjadi hamba Allah? Bagaimana kita beribadah? Maka bakal ingat kita, oh atas Tuhan utus Nabi nyontohin cara ibadah. Kalau sholat begini, kalau haji begini, kalau berumah tangga begini, kalau ngurus anak begini, dan seterusnya. Maka pertanyaan kedua, kaif, bagaimana cara kita ini menjalani hidup agar supaya kita terarah menuju satu titik kebahagiaan. Kalau kita tidak nanya pada diri sendiri depan kaca, untuk apa Tuhan hadir? Bagaimana cara hidup yang benar? Begitu. Jadi kita perlu mengerti titik tujuan. Kalau orang hidup nggak ada tujuan, hidupnya selalu-lalunya. Harus ada tujuan. Untuk apa ini kita hidup? Apakah sekedar begini-begini aja? Tuh, kambing juga dikasih hidup sama Tuhan. Sapi juga dikasih hidup. Tapi kan dikasih apa? Untuk apa? Tuhan kasih akal sama kita. Bagaimana cara menggunakan akal kita? Maka ketika orang timbul bertanya bagaimana, insya Allah tidak bakal minum-minuman, insya Allah gak bakal kena narkoba. Orang yang digerogol aja yang gak ada akalnya biar ada, masa yang ada akalnya biar hilang? Begitu, ini kan selaras. Yang ketiga, lima. Untuk siapa kita berbuat baik? Untuk siapa? Untuk orang lain kan? Atau untuk diri sendiri? Jangan dikata kita sholat untuk tetangga kita. Jangan dikata kita berzakat untuk tetangga kita. Untuk kita. Laha masakat wa alaiha masakat. Keuntungan
keuntungan bagi dirinya dari yang diusahakan, kerugian bagi dirinya juga dari yang dia kerjakan. Maka 3 pertanyaan harus dilontarkan pada diri kita supaya umur kita segini ini punya titik tujuan hidup. Kalau mau bersaing bukan nama tetap, tapi bersaing sama diri sendiri. Tahun lalu kita mencapai ini untuk apa ya? Tahun lalu saya akan beli motor, tahun ini apa? Dirinya, jangan tetapkan. Untuk siapa? Kalau kita paham bahwa ibadah ini yang untuk kita, enggak sholat yang merugi kita, Allah enggak rugi. Jadi sehingga kita punya tujuan, kita harus tentukan tujuan hidup kita supaya hidup kita benar-benar terarah dan terukur. Sementara umur kita tinggal dikit, kalau meninggal tuh umur 60-an, kita ukur umur kita. Jangan-jangan udah lewat, jangan-jangan dikit lagi. Berarti kita harus paham, di belakang kita lagi dikejar-kejar sama malaikat maut. Di belakang kita malaikat maut lagi kejar-kejar kita, dan kaki kita berjalan di atas jembatan sirat, di atas jembatan terperosok menuju neraka. Di depan kita ada surga, nyampe apa kabar? Ini yang harus kita pikirin sehingga hidup kita ini terarah. Apa yang kita harus bawa bekal menuju perjalanan yang jauh, begitu sehingga kita hidup ini bahagia, gak sumpah. Bila kita ternyata terjebak pada kemaksiatan, jangan malas untuk bertaubat. Jangan dosa lebih berharga di mata kita dibanding nilai bertaubat. Kalau kita terjebak maksiat, buru-buru balik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buru-buru balik. Kita kudu gigit benar-benar perintah Allah, larangan Allah. Lihat para sahabat Nabi, kalau timbang Islam doang bisa masuk surga, timbang Islam doang sahabat Nabi akan tidur-tiduran, tidak mau ibadah. Orang dari Islam, tapi lihat sampai ada yang perang, begitu sampai yang ada sholat malam. Kenapa? Karena tidak cukup atas nama Islam kalau tidak dilapisi dengan ibadah. Maka para sahabat yang temannya Rasulullah, yang punya syafaat besar, itu enggak berleha-leha. Mereka menentukan tujuan. Ada yang baca sholawat melukai Ubay bin Ka'ab, sehari-harinya baca sholawat musola lebih dari 100.000 kali, saking pengen dapetin surganya Allah, bahwa tidak cukup dengan syahadat doa untuk menguatkan keislaman. Ada yang baca Quran mulu, kayak Sayyidina Utsman bin Affan setiap witir hatam Quran 30 juz. Untuk apa? Dia menyadari bahwa di depannya ada surga hidup ini, kita perlu menuju ke sana. Dan kita yang hidup di belakang ini udah punya amalan apa yang kita kerjakan. Maka sering kita ajarkan kepada teman-teman majelis baca sholawat, baca ratib saban hari. Ratib nggak bisa, sholawat aja. Sallallahu alaihi Muhammad 9
sempetin duduk di sejadah. Mau berapa kita kuat di sejadah yang kita tentukan. Sekali duduk 3.100 silakan, nggak kuat 1.000 dia nggak duduk di sejadah untuk bekal kita di akhirat. Hidup di dunia ini Allah makan. Boleh tanya teman-teman kita yang sekarang udah gak ngerjain rekor, dirasa badannya udah payah, masih hidup juga, masih hidup. Kalau sekedar hidup, tapi bukan sekedar hidup. Hidup ini harus ada tujuan. Baca sholawat kita, baca Quran kita sehari sehari, apa aja yang kita bisa kerjakan. Sholat malam kita, biar kata 2 rakaat, apa aja harus punya nilai. Untuk apa? Untuk mempertahankan keislaman kita. Jangan sampai kita meninggal su'ul khotimah. Kalau timbang ngandelin pintar doang, tidak ibadah. Tidak ada yang paling pintar selain iblis. Pintar. Kalau ngandelin dia punya harta banyak doang cukup, korup, kudu masuk surga, hartanya banyak. Begitu. Kalau ngandelin ningrat doang, Abu Lahab ningrat juga turunan. Tapi enggak, kudu ibadah. Yang kita bisa kerjakan ibadah. 5 waktu kita harus jaga, lapisi dengan ibadah sunat, wiridan apa yang kita bisa. Kita banyak bagi wiridan di majelis, kalau dibukukan berjilid-jilid, tapi bukan untuk dibukukan, untuk dibaca. Mana yang kita bisa? Silakan saudara bisa baca Shallallahu Muhammad, tentukan berapa kita niatnya sehari, janji sama diri sendiri. Ini penting. Kita jangan tanya manfaat dunia, gampang. Ini supaya Islam kita nggak lepas dari kita punya dada. Bal'am bin Ba'murah pintar, matinya su'ul khotimah, pintar. Bal'am bin Ba'murah ujungnya kayak gitu. Maka kita perlu ibadah, lapisi apa yang kita bisa. Terserah saudara-saudara ini berbeda-beda. Saya mau baca ratib, ada baca ratib sabar hari, jangan tinggal. Saya baca wirdul latib sabar hari, jangan tinggal. Saya baca sholat Muhammad, buat latihan 100 habis sholat. Itu latihan buat kami ajar nama kawan-kawan. 100 jangan tinggal, biar boleh. Ini kita zaman akhir. Lihat teman-teman yang usaha, banyak muncul dari wayang usaha. Kalau kita nggak punya zikir, nggak ada nasihat dalam hati, tambah stres, tambah bingung jalan hidup. Padahal nanti kita banyak ajarin cara-cara. Ketika Ubay bin Ka'ab, saya jadikan sholawat adalah komat kamitnya mulut saya saban hari. Kata Nabi, idan yughfar dhammu wa tughfa hammak wa tuqda hajatuk wa yuwassa' rizquk. Kalau kau sudah mulutnya terbiasa baca sholawat, dosamu diampuni oleh Allah. Segede apa itu dosa, kepusinganmu Allah hilangkan. Seberat apapun kepusingan hidup, hajatmu Allah wujudkan. Meski di matamu mustahil, Allah kasih. Rezekimu diluaskan. Bila udah terbiasa mulutnya umat kami baca sholawat yang bisa, mau sholawat nariyah, mau sholawat munjiah, atau sholawat apanya
yang kita bisa mushaf Fatih, yang penting prinsipnya baca sholat. Buat apa? Supaya kita masuk wala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya kita mati membawa iman Islam. Ajarin anak mantu habis sholat 100 sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggal begitu. Mau caranya bagaimana? Biar pada berkah menghadapi hidup yang tidak menentu. Begitu, hidup gak menentu. Begitu. Ini repot. Begitu. Ada orang bangun rumah, belum rapi rumah yang ada dulu. Masih banyak yang harus diurusin. Dia bikin bangun rumah baru. Bangun rumah baru. Ini kalau kita punya tetangga kayak model begini, rumah yang adanya belum rapi, dia bikin rumah baru. Orang apa namanya? Orang apa namanya? Ini yang ada aja belum rapi, dia bikin rumah baru. Orang apa namanya? Orang apa? Halo, kedengaran nggak sih speaker ini? Kedengaran nggak? Orang apa namanya? Orang Maruk. Emang apa Maruk? Orang Maruk udah jadi rapi, cakep, bikin lagi, cakep, bikin lagi. Namanya Maruk namanya. Ini yang ada aja belum rapi, bikin lagi. Orang stres. Hah? Emang? Kalau dia kaya, dijadiin aja biar bagus, yang harga. Orang apa? Orang apa? Saya bilangin nih. Bangunan yang belum ada belum rapi, bikin lagi. Saya bilang ini tambah akan menentu, begitu. Tambah akan menentu. Saudara bakal tambah bingung. Maka biar nggak bingung, saudara punya zikir, biar nggak stres. Dan nggak stres itu. Begitu, biar nggak stres. Ini kehidupan makin nggak menentu. Kita kudu punya pegangan. Mau pegangannya sholawat, begitu. Mau pegangannya baca Quran ke saban hari sa'ain, nggak putus. Kudu baca. Untuk apa? Ini untuk menjaga keislaman kita, biar Islam kita ini tambah kuat. Itu begitu. Kalau kita terjebak salah, betulin genteng yang bocor, betulin yang rusak. Begitu, jangan ditinggal begitu aja membangun rumah baru yang belum tentu rapi. Akhirnya duit yang di sini sedot semuanya habis. Itu begitu. Tambah stres. Mana lagi yang beli pajak ini? Begitu. Kita mau puyeng itu. Nah, kita orang supaya Islam ini bagus, kita dandanin dulu ke Islam, supaya kita rapi dalam hidup. Benar-benar kita ini acak-acakan mau dalam berbagai ini, semuanya cara. Terus kita nggak usah mikirin yang gede, diri sendiri aja. Kalau yang gede tak puyeng, hamba puyeng sudah.
tambah stres. Ini nih kita pikirin fondasi kita, biar kita nggak terombang-ambing oleh keadaan. Mantepin caranya, jalanin perintah Allah yang wajib, lapisi yang sunnah, jauhi maksiat. Kalau kita terjebak pada maksiat, kata Imam Haddad, wa in waqafta fi syai'in minha fatub ila Allah Ta'ala. Jika Anda terjebak pada satu kemaksiatan, bertaubat kepada Allah, balik lagi, mengaku sadar bahwa kita ini hamba yang lemah, hamba yang linglung, hamba yang tidak mengerti tentang tujuan hidup, bagaimana cara hidup yang benar, untuk siapa ini hidup. Begitu maka supaya diberi sama Allah kesadaran pada jiwa kita. Dan kata Imam Haddad, wala tazal sa'ilan minallah husnal khatimah. Ente jangan berhenti-berhenti minta sama Allah husnul khatimah. Nabi menutup sholatnya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini minta husnul khatimah. Imam Haddad dalam ratibnya, ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Saban hari itu kalau kita baca paling dikit 10 kali ya dal jalali ikram, 7 kali ya Allah biha, 3 kali. Minta apa? Minta supaya dimatikan beragama Islam. Itu Imam Haddad wali gede, masih juga yang ditangisi itu. Kemarin kita singgung Nabi Yusuf, masih juga tawafani musliman, mati membawa iman Islam. Maka kita jangan mengerti, kudu terus minta sama Allah, ya Rabb, jangan lepas baju Islam dari badan saya, dari jiwa saya. Matikan saya beragama Islam, ya Rabb. Matikan saya beragama Islam, ya Rabb. Itu penting. Nggak mesti bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bahasa Kebon Manggis Allah ngerti. Mau berapa kali kita mau ngomong begitu? Tuhan matikan saya beragama Islam. Itu kudu menjadi nyanyian kita. Biar apa? Biar kita mengerti bahwa hidup ada pensiun, ada batas. Kalau kita mengerti ada batas, ini dikit lagi yang kita nyampe batas. Ada orang ditanya, kamu umurmu berapa Pak? Dijawab 55 tahun. Kata Imam Ibrahim bin Adham, subhanallah, ma ab'adaka wa ma aqrabaka. Masya Allah, perjalananmu udah jauh yang dilewati, dan yang di depan udah dekat. Dikit lagi sampai dikit lagi, sampai dikit lagi. Sudah orang sekolah, gurunya nggak datang, jam 9 kata kepala sekolah, hari ini ada rapat dewan guru semuanya, jadi Anda boleh pulang. Belum dohor, baru jam 9 suruh pulang. Ingat-ingat zaman kita sekolah, suruh pulang tuh kira-kira seneng apa susah? Kalimat pulang itu seneng apa susah?
senang. Kita haji mau pulang nih, kira-kira senang apa susah? Hah? Senang. Karena pulang itu sama dengan bahagia. Senang. Kira-kira kalau dikata oleh Imam Ibrahim bin Adham, bentar lagi ente pulang, bentar lagi ente pulang, udah 55, bentar lagi, kira-kira senang apa kagak? Hah? Kagak. Kenapa kagak? Kenapa kagak? Hah? Belum siap. Baik. Kalau belum siap, kapan siapnya? Kapan siapnya? Kita nggak ada kapan, waktunya nggak ada, harus hari ini. Siap. Memasuki hijrah, kita kudu siap-siap. Kudu siap-siap, jangan belum siap. Tiap tahun belum siap. Siap nggak siap kalau udah waktunya pulang. Dan kita jangan sampai waktu pulang belum siap. Sekarang kita minta sama Allah supaya iman Islam ini terjaga. Siapin benar sekarang. Ini tahun Hijriah, kita kudu benar-benar hijrah. Dari nggak siap menuju siap. Kalau kita belum siap, kita sadar belum ada bekal. Ngapa nggak buat bekal? Mau sampai kapan kita mau bekal? Begitu. Udahlah, udah kelewat. Jangan diceritain kemarin-kemarin, aduh jahiliyah, puyeng kita. Harus hari ini kita jadi mualaf, tahu mualaf? Balik lagi, udah mualaf. Harus serius. Bekal apa kita nantinya buat pulang nih, bentar lagi pulang kita ke rahmatullah, bentar lagi, begitu, bentar lagi. Kalau kita terus nggak siap, terus jalan hari umur kita. Mau kapan kita bilang siap dari waktu yang ada? Maka kita kerjakan yang baik-baik sebisa kita, harus dibatasi, harus punya amalan saban hari. Main bulu tangkis saja dijadwal, masa buat deketan motor nggak dijadwal? Mau ngapain kita? Jadwal. Saya siap mau baca sholawat jam sekian sampai jam sekian, silakan. Saya mau bisa habis subuh duduk tuh di masjid sampai waktu terbit, silakan. Masing-masing kita tidak sama waktunya. Mana siapnya kita, dan kita nggak bisa ngiri sama orang lain. Pada akhirnya pulang kita masing-masing. Lihat orang-orang yang udah cukup. Hidup ini nggak perlu 2-3 kali. Sekali aja udah cukup, asal dijalani dengan benar. Itu yang orang soleh-soleh diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Sekali hidupnya, tapi hidup yang bermanfaat. Nah, kita juga begitu. Apa yang kita mau banggakan nanti di akhirat? Kerjakan. Minta biar wafat husnul khotimah. Dan husnul khotimah itu berangkat dari hobi. Kita apa yang kita mau minta waktu matinya. Ini dari yang hadir nih, kira-kira pengen waktu nyawa dicabut lagi ngapain? Nah, saya mau tanya. Ini dari kita yang hadir nih, waktu nyawa kita dicabut pengen kita lagi ngapain? Hah? Lagi ibadah. Ibadah, kalau ibadah ini umum.
Lagi ngapain? Lagi sholat. Berarti saudara kudu banyakin sholat. Itu rumusnya. Begitu. Kudu banyakin itu. Karena kita tergantung apa yang kita banyakin. Ini ada lotre, tahu lotre? 36 kotak. Itu semuanya mau dicoblosin biar nembus sama tujuan. Begitu semuanya. Kalau kita pengen matinya lagi sholat, berarti yang kita kudu banyakin sholat. Kalau kita pengen matinya lagi baca Quran, yang kita kudu banyakin baca Quran. Kalau kita pengen matinya lagi baca sholawat, yang kita kudu banyakin sholawat. Enggak nemu. Kita matinya pengen lagi sholat, yang kita banyakin mancing mulu mancing. Enggak ketemu. Bandingannya. Matinya pengen lagi sujud, kerjaan kita nyolong, ngerampok itu. Yang ngerampok mulu nih matinya di tangan polisi. Emang udah jurusannya. Udah begitu. Lihat. Tergantung hobi. Saudara hobinya, ini mohon maaf, Nabi yang bilang, yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Kata Nabi, orang bakalan mati mengikuti pola hobi hidupnya. Ada orang hobinya main bulu tangkis. Tuh Cina. Ada yang mati di Cina, di Solo. Iya di Solo. Hobinya maka matinya lagi bulu tangkis. Lihat aja, orang hobinya motor gede, matinya lagi naik. Begitu. Orang hobinya main sepeda, matinya lagi main sepeda. Lihat aja. Coba lihat di sekitar kita. Si Anu matinya ngapain? Itu tergantung hobinya. Semua tergantung hobinya. Kalau kita pengen mati kita lagi ibadah, maka kita banyakin begitu. Karena kita ini udah dekat. Ma'akrobah, alangkah dekatnya engkau. Dengan pulang, udah di ujung, dikit lagi. Maka kita kudu punya ketentuan. Saudara, amal saya ini jangan dulu bagi orang yang dulunya nggak dengan sholat malam dan udah nggak kuat badan, udah mulai sakit-sakitan. Pesan Imam Ibnu Athaillah, banyakin baca sholawat sambil bengong. Mau pakai tasbih, nggak pakai tasbih, terserah saudara, itu teknis. Yang penting mulutnya komat kami baca sholawat aja. Biar kata sambil nonton TV, nggak apa-apa. Baca sholawat aja, nggak apa-apa. Yang kita bisa. Saya pengen matinya ditutup dengan la ilaha illallah. Banyak itu. Sehari 300, baru dihitung banyak. Kalau orang nggak biasa sehari 300 la ilaha illallah, sehari itu maksudnya 24 jam gitu. Sulit untuk mati terakhirnya la ilaha illallah. Bukan hobi itu. Orang tergantung hobinya. Apa yang dia hobikan, itulah yang dia mati. Mu'alim Syafi'atami hobinya ngaji, maka matinya dari satu masjid mau menuju ngajar ke masjid yang lain, matinya tergantung hobi. Maka kita ini apa, hobi kita ini beda-beda. Maka pengennya, kalau saya pengen matinya lagi sujud, berarti kita banyakin sujud, banyak begitu, banyakin. Karena itu tergantung mana yang banyak, itu begitu.
Ini amalan kita. Kalau kita kerja normal, buat keluarga itu kerja, buat keluarga satu kewajiban kita. Tapi ini bekal kita, yang buat kita, Kita montang-manting, dekor, masang tenda, buat keluarga, bangunin rumah, buat keluarga. Kita belilah motor, NMAX. Nanti kita mati, tuh bini kita bakal kawin lagi. Mana dulu yang waktu hidupnya musuh kita lagi. Apa nggak enak kalau dia Alphard kita dinaikin dia? Yang enak dia apa kita? Yang buat kita mana? Gitu, yang buat kita. Maka ada kotak amal Jumat tuh. Berapa kita siapnya untuk kita masukin di kotak amal itu? Kalau Jumat tuh jangan pakai pura-pura merem. Ada kotak amal Jumat aja merem, udah lewat baru melek. Mana orangnya malam ini ngaji juga lagi. Emang ada? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada. Isi kotak. Berapa kita maunya buat bekal kita di akhirat? Itulah punya kita. Itu kita harus hadir. Harus hadir. Oke. Harus hadir. Coba saudara. Kata Imam Haddad, Anda jangan berhenti minta Rasul Khotimah. Kenapa? Setan kalau orang itu pengen banget matinya dalam keadaan baik, kata setan, waduh gua siap, hancur dah. Orang yang kayak begitu sulit untuk dijatuhkan. Kalau orang punya zikir, nggak bakalan bisa jatuh. Coba lihat teman-teman kita yang kemarin corona, demen tuh baca sholawat. Jujur, nggak oleh. Teman kita dagang di Cipulir, tokonya ditutup, kagak boleh buka, corona. Tapi pesanan normal yang dari luar daerah, kata dia enak, nggak kemana-mana. Begitu. Teman kita yang ngajar di SMA, enak nih corona nih, di rumah aja, dapat gaji, hidup kayak orang miring. Suruh pacar atasnya doang pakai seragam, bawahnya kolor. Dikata waras, kagak. Sampai anak sekolah kagak waras juga. Kagak pakai seragam, pakai sendal jepit, pakai baju acak-acakan. Mau kemana nih? Mau ke sekolah. Kok nggak pakai seragam? Biar gak ketahuan corona. Macam-macam. Itu kayak yang begini. Maka kita ini perlu amalan. Saya pesan sama yang hadir, jangan tinggal baca sholawat, minimal 100 habis sholat. Sallallahu alaihi Muhammad, yang pendek aja kelasnya langsung. Biar nempel tuh nama Muhammad ada dalam hati. Sebab ini penting. Kita ngeri mati kita. Ya Rabbana, Abu Yazid Al-Bastami, nanti di depan ada di riwayat. Muridnya dulu tukang nyuri kain kafan. Nyuri. Jadi kalau zaman dulu itu kalau orang Cina mati itu hobinya apa? Dia hobinya main handphone, di bawah handphonenya. Zaman dulu. Belakangan replika. Begitu. Udah replika ya? Iya. Dulu aslinya. Begitu. Maka dicolongin mulu. Ada orang kalau dia nyolong kain kafan. Ini yang menjadi pelajaran buat kita. Abu Yazid Al-Bastami, Imam Ghazali terang ini dalam Minhajul Abidin. Dia ini nyuri di penguburan muslim, kayak kita mau kayak baru serap gitu. TPU muslim ketika digali dari 1000 penghuni makam, 998 ngadep timur, matinya tidak membawa iman Islam, cuma 2 dari 1000 sudah. Waktu dikubur ada kiblat, ditolak oleh Ka'bah. Ini yang kita pusingin nih, mati kita. Yang
Yang bentar lagi kita ya mau sampai kapan kita nggak mau ibadah? Dan kita sama anak kita biar kita nggak pegel harus punya taktik, harus punya cara kalau mana. Zaman sekarang caranya apa? Pakai duit, enggak apa-apa. Pulsa itu pulsa, kuota, enggak apa-apa. Jangan kita samakan sama kita, gitu jangan. Ini kita udah demen ngaji, udah demen sholat, pengen anak kita kayak kita, itu bagus. Tapi nggak bisa om, kita aja panjang, baru insaf aja baru 2 bulan yang lalu. Umur kita berarti 55 ya kan, 2 bulan. Lah anak kita yang baru 20, bahkan kata dia nunggu 55 30 tahun lagi Pak. Kan begitu. Nah, bagaimana biar percepatan? Maka kita harus pakai radio. Cara apa kita? Yuk kalau sholat awal waktu jajannya 10.000. Apa cara kita? Apakah nggak mendidik matre? Enggak. Nanti kalau udah tahu dia bahwa ini adalah kewajiban, nanti nggak bakal minta duit. Nggak bakal minta duit. Enggak. Kayak makan, pertama dipaksa makan. Nanti lama-lama orang tua nggak ada yang maksa anaknya makan. Ntar kalau udah perih nyentong sendiri, bener nggak? Ya. Kenapa? Udah jadi kebutuhan. Udah jadi kebutuhan. Saya tuh sama anak begitu. Suruh baca sholat itu yang kecil itu, yang masih di rumah. Dia bilang 120.000, nggak apa-apa. 500, 100 sedikit. Saya bayar tadi. Bukan aku bayaran, udah 500. Lama-lama nggak minta bayaran, bentar doang. Lama-lama enggak, udah terbiasa, nggak pakai disuruh begitu. Nah, intinya bukan berbicara duitnya nih, bukan. Kan masing-masing kita beda-beda caranya. Apa caranya? Pokoknya intinya kita ini udah di ujung. Yang namanya pulang identik gira, senang. Kecuali satu tuh yang tadi, yang enggak gira, malah takut. Tapi takut tidak ada tindakan. Kenapa tidak ada tindakan? Tidak ada 3. Untuk apa kita hidup? Bagaimana cara hidup ini? Dan untuk siapa kita hidup? Bila kita memahami ini, konsep ini, hidup kita terarah dan terukur. Harapan kita biar meninggal Rasul Fatimah, fa insya Allah Allah wujudkan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita perlu minta. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini kan kita mau ngadepin besok 10 Muharram, benar nggak? 10 Maret, hari apa itu 10 Maret? Selasa, yang kuat puasa itu dari Senin, Selasa, Rabu. Kalau kuat puasa, ganjarannya besar. Senin berarti niat saya puasa, esok hari Senin, dan juga puasa Tasyrik. Jadi ganjarannya dapat. Kalau Selasa berarti niat saya puasa, esok hari Asyura. Sunat karena apa? Kalau ibu-ibu punya qada Ramadan lalu bayar, qada kan? Jangan enggak. Manfaat agar bagus. Kalau saudara punya sholat hajat yang saya bagi kemarin bagi yang temannya kerjain nih sampai makan Selasa, jangan tinggal Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, masih ada 5 hari. Biar supaya pada subuh, biar pada bangkit lagi tuh dekornya, tendanya, usahanya, biar enggak begitu mumet dalam hidup. Kerja ini, sholat hajat, dan saya bengkak banget, enggak dari sholat dan mikirnya, itu baru kali. Jangan
jangan tidak minta sama temennya, mana itu sholat Khalid Nabi Yunus, minta sama temennya. Ada itu banyak teman-teman yang ngaji ini yang punya, biar kerjain, jangan minta begitu. Ini tahun-tahun berkah, kebanyakan berkah banyak banget. Jangan sampai kita dapat kebagian keberkahan tahun ini. Kerjain itu sholat hajat, minta sama temennya gitu. Cari yang teman yang ngaji ini pasti ada yang begini. Jangan enggak udah saya bagi lembaran sampai saya nggak pengen kawan-kawan majelis nggak dapat, minta sama temennya. Mana itu soal hajat Nabi Yunus. Nabi Yunus ditolong di bulan ini, pertolongan Allah banyak di bulan haram awal ini. Dari mulai Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan segala Nabi Yakub termasuk Nabi Yunus. Mana soal hajat Nabi Yunus, minta makan begitu, minta, jangan nggak minta, kerjain. Kalau malas sendiri berjamaah, maka temannya boleh berjamaah, sebab ini berkah buat kita bersama. Jangan enggak manfaat kita enggak ada lagi. Hamba yang lemah berharap sama Allah yang maha kuat dan maha kuasa, biar enggak bingung jalan ini. Ini saja nanti kita malam hari ini. Maaf, ada yang ditanya mungkin. Oh iya. Sebelum kita tutup doa, ini ada gigi 2000 dari keluarga Bapak RT Aceh. Pahalanya untuk almarhum Bapak Aning, jenengan almarhum bin Sirin, Sukinan bin Aryo, Samiyah binti Sanem, Sofia binti Canmar binti Keryo Harjo. Ini juga dari Bang Andi Warung Pulsa, ini dari Bang Sani Warung Bubur, ini dari Bapak Hasanuddin. Pahalanya Bapak almarhum Bapak Amtul bin Sundur. Kita baca Fatihah, wakaf para hamba-hamba Allah ini semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, usaha-usahanya semuanya diberi kelancaran oleh Allah, makin maju makin berkah, keluarganya penuh sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya pada tinggi derajatnya, menjadi anak yang soleh dan solehat, dan Allah kabul hajat dunia hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakh